pertemuan kemarin yang tentang separator. Bu, saya sudah mengumpulkan lewat email, kumpulkan lagi, Bu. Oh, udah lewat email yang mana? Ya Bu, udah ada dua-duanya Bu, saya dua-duanya kirim juga dua-duanya. Bu. Ya nanti saya cek. Nggak usah, nggak apa-apa, nanti saya cek. Bu Arum, maaf Ibu, telat Ya. Ibu. Ini siapa? Nandes Ibu. Oh, Nandes ya. Tadi. Di mana? Sekarang modul 7. Jadi yang kemarin kita sudah membahas tentang separator. Separator fungsinya untuk memisahkan yang liquid dan vapor ya, nggak ada solidnya. Dan sekarang kita pelajari tentang kalau ada solid dalam material di aspen itu seperti apa, untuk alat-alatnya, untuk materialnya. Silahkan sambil dibuka aspennya. Jadi untuk solid di aspen itu sebelum alatnya ada yang namanya particle size distribution atau disingkat PSD. Jadi sebelum menggunakan solid separatornya kita membahas dulu tentang PSD ini. Ini yang dimaksud particle size distribution ini performa unit operasi padatan yang menerapkan proses fisis maupun kimia. Nah, ini akan dipengaruhi oleh ukuran partikel padatannya. Contohnya ada crusher, terus liquid, solid, reaktor. Jadi alatnya sendiri di aspen itu ada solid separator. Jadi untuk yang solid itu biasanya untuk mengecilkan atau menyeragamkan ukuran partikel padatan. Nah, ini walaupun sudah diseragamkan, pada kenyataannya sampel padatan selalu memiliki distribusi ukuran dari yang kecil sampai besar. Ini contohnya ada distribusi ukuran seperti ini, nanti rata-ratanya yang paling besar yang akan sangat mempengaruhi. Ini contohnya kita pakai yang paper kemarin. Pakai paper yang kemarin yang karangan Saidi, ini sama materialnya ada Cu, H2SO4, CuSO4 dan H2O. Kemudian untuk tipe streamnya untuk yang solid dan untuk yang CuO ini dan CuSO4 ini dipilih yang solid. Untuk yang kemarin sudah membuat seperti ini bisa dilanjutkan atau kita buat ulang di aspennya, dimasukkan ini komponennya. Terus jangan lupa ini untuk base metodenya dipilih solid. Terus stream kelasnya kita pilih mix CISLD. Bentar, ini harusnya mix CI yang PSD. Ini salah ya, harusnya yang mix CPSD. Nanti saya ubah. Ini masih ngambil yang kemarin, saya belum bikin lagi. Ini pakainya yang mix CI PSD. Bentar, saya mau set screen-nya salah yang ini.
Perpindahan ini di atasnya kita masukkan DCO harian lupa untuk CO dan CO sudah. Belum Bu, masih loading. Udah Bu. Sudah bisa ke metodenya, paste metodenya solid. Kemudian di simulation string class-nya sini mix JIPSD. Sudah trim class dan base method. Untuk yang base method tadi di properties ya. Kalau sudah ini bisa dilengkapi yang solid PSD. Nah ini dan di sini PSD mesh tipenya ini ada user, ada equidistant, geometric dan logarithmic. Untuk yang equidistant ini perbedaannya intervalnya ini konstan, yang geometrik ini setiap intervalnya akan meliputi dua partikel volume.
Kemudian kalau logaritmik ini yang bikin tes grafiknya nanti grafik logaritmik. Ini hasilnya dari limitnya ini konstan intervalnya. Terus nanti ada dipilih karena ada intervalnya, ada upper dan lower limitnya diketahui. Untuk yang logaritmik ini dimasukkan upper dan lower limitnya di sini. Kalau yang user ini terserah usernya, intervalnya terserah usernya, ini juga terserah usernya. Kita coba. Ini saya banyak pakai yang logaritmik, nomor intervalnya 10, terus ini dimasukkan 0,9375 untuk lower limit dan upper limitnya 15, hasilnya MU. Kalau milih user nanti cuma memberikan intervalnya saja di sini berapa, mau intervalnya 10, 20, 30. Di sini dilihat intervalnya itu 10 itu mestinya ada 1 sampai 10 ini intervalnya untuk lower dan upper. Ini untuk defaultnya di ASPEN seperti ini. Kita coba logaritmik. Menyesuaikan yang di paper 0,9375, nomornya 15, ya, udah ini Udah, Bu. di klik yang create PSD mesh ini nanti akan jadi centang biru. Artinya otomatis aja nih ya, Bu? Ya, ini dari paper yang lower limit dan upper limitnya. Apa maksudnya nilai intervalnya tuh otomatis semua ya? Interval ini, iya, ini kan bisa diisi mau berapa. Oke. Diisi 20 nanti ininya tambah. Nah, ini tambah. Besar ini grafiknya. Kalau intervalnya makin banyak nanti gimana ya, Bu? Intervalnya makin banyak nanti ya mungkin tergantung grafiknya ya. Kalau grafiknya ternyata kelihatan agak nggak kelihatan perbedaannya, misalnya namanya kurvanya nggak kelihatan ada, kan ini particle size distribution, nggak kelihatan ada distributionnya, mungkin bisa intervalnya bisa diperbesar atau diperkecil. Kalau dia makin banyak kan berarti akan lebih detail, misalkan intervalnya. Nanti kalau sudah terlihat ya sudah cukup 10 ini. Tuh udah nih yang PSD mesh-nya. Udah, Bu. Udah, ini tadi udah ya yang milih fleksi PSD. Nah, ini kita bikin aja di flowsheet-nya materialnya dulu. Nanti baru ke alatnya. Ini bikin material. Bikin stream ini CO2-nya untuk memahami tentang PSD ini. Terus kalau udah di input streamnya, sama kayak kemarin kita kliknya yang solid 25 1 atmosfer. Kemarin ini coba kita mesh dulu. Untuk lebar ini mau nyoba crusher.
Bu, punya saya kok CI solidnya nggak bisa diisi ya? Tadi udah milih mix CPS, CI PSD belum? Sama solid base Sudah, metodenya Bu. solid. Udah? Sudah. Cuma ini kalau diklik nggak bisa. Oh, apa masukin ini dulu ya? Di komponennya juga sudah solid. Nanti properties Sudah, ini. Bu. Komponen yang awalnya kan, Bu? Ya. Sudah, Bu. Ini sudah. Sudah, Bu. Sudah solid juga, Bu. Solid. Di sini juga sudah. Yang mix CPSD. Mix CI PSD. Stream press. Sudah, Bu. Sama juga. CLSD ya? CPI ya? CI PSD. CIPS. Oh, salah ini, Bu. Oh, saya kliknya yang NCPSD, Bu. Oh iya, Bu. Sudah bisa, Bu. Di solidnya ya 25. Terus ini mass fractionnya dia CUO sendiri. Dan setelah kita isi ini particle size distributionnya akan aktif. Tadi kan belum aktif ini. Terus kita isi. Tapi kita sudah isi di PSD mesh-nya ya. Ini bisa diedit di sini juga. Jadi kita udah isi. Nah, di sini kita bisa pakai user specified values. Kalau mau user specified values berarti kita isi berapa weight fraction-nya. Kalau mau kalau ini kan, kalau yang dicoba aja dulu ya. Kalau user specific values, ini contohnya 0,4 sampai 0,1 di sini. Ini kalau udah diisi dia akan centang biru. Nah, ini sudah bisa digunakan nanti untuk masuk sebagai material partikel dengan particle size distribution di alatnya, sama pakai alatnya keras atau apa. Bu, kalau misalnya Ya. Di mixednya isinya apa tadi, Bu? Dikosongin ya, Bu? Kan enggak, ya dikosongin. Oke, bener-bener. Bu, tolong mau lihat spesifikasinya lagi, Bu, yang CI solid. Ini coba masukin aja. Enggak, Bu, yang atasnya, yang spesifikasinya. Oh, specification. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Nah, ini untuk yang user specified value cuma gini ya, cuma langsung diisi. Nah, kita coba yang distribution function. Nah, kalau yang ini nanti dia akan kalkulasi sendiri. Kita cuma memasukkan standard deviation. Standard deviation ini misalkan 1. Di sini di 50-nya 4 mm. Nah, kalau sudah diisi dia akan aktif yang tombol calculate-nya di sini. Nanti dia akan menghitung sendiri. Sudah ini 1 dan 4. Dan
Berarti Bu untuk yang populate PSD ini bisa pilih salah satu ya Bu? Atau mesti dua-duanya? Salah satu saja. Salah satu saja. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu. Ini terus diklik calculate. Dan muncul grafiknya. Misalkan tadi intervalnya dipertanyakan, nanti grafiknya akan lebih panjang ya. Kalau intervalnya lebih panjang. Sama nggak ini? Bu, muncul grafiknya di mana, Bu? Tadi klik calculate. Klik calculate nanti sini. Bisa? Iya, Bu, sama, Bu, sama, Bu. Sama Bu. Ini untuk PSD. Nah, ini kalau diperbesar tadi kan ini intervalnya lebih banyak ya. Kalau saya perkecil kan dia menyesuaikan intervalnya. Jadi grafiknya berbeda, kayak berbeda kan bentuknya beda. Kemudian kita ke alatnya. Alat untuk memproses solid ini dimasukkan. Sebenarnya ada macam-macam di industri. Dalam prakteknya ada jaw crusher, ada grinding crusher, ada hammer mill. Kalau ini kayak ada palu ya, dimasukkan di sini, kemudian dia kayak digiling. Ini crushing rolls kayak di penggilingan padi. Kemudian ada retention mill yang dimasukkan, kemudian digerus seperti ini. Ini nanti berputar dan dihaluskan. Jenis-jenisnya, nah ini kalau di Aspen di model pellet yang solid. Ini contohnya ada crystallizer, ada crusher, screen, dan macam-macam. Ini yang kita ambil contoh yang crusher. Untuk crusher nanti ada outputnya PSD ini nanti bisa pakai select equipmentnya, bisa determine outlet kalau diketahui berapa distribution functionnya. Kemudian kalau ada spesifik outlet PSD-nya juga bisa, ini berapa, misalkan ukurannya berapa. Kita coba yang crusher. Tadi kan kita sudah bikin materialnya. Materialnya sudah buat, tinggal ditambah crusher. Crusher. Tinggal buat dan udah diklik 2 kali di crusher-nya. Dan tadi ada select equipment, ada determine outlet,
data specify ada PSD. Kita coba yang syarat bertambahnya yang kira-kira minimum vertikal diameternya maksimum. Ratio cut off sortnya apa ya, Bu? Apa ini? Rasio Ya itu cut off. tiba-tiba udah ada nilai segitu, Bu. Ini default dari aspeknya ya. Kalau mau diisi juga bisa. Jadi kalau mau tahu ini apa, tinggal di geser kursornya ke bagian ini. Nah, ini ada penjelasannya ini apa, tadi mana. Jadi ini rasio yang mengukur berapa ininya apa, berapa kekuatannya cut off-nya solidnya ini loh. Maksudnya kayak berarti ini kan 1,7, berarti 1,7 ini adalah perbandingan antara input dan outputnya. Jadinya dia 1,7 itu lebih 1,7 lebih kecil dari inputnya gitu. Sudah jelas? Kalau sudah, ini sudah centang biru, bisa di-run. Nanti keluarannya sama Pak. Ini tinggal di-run. Kalau sudah, kita lihatnya bukan di stream result yang result summary ya. Ini langsung di-run aja ya, Bu? Iya. Kita lihatnya di blocks. Ini B1 ini mixer saya ya. Mixer apa, crusher saya namanya bloknya B1. Ini kita bisa lihat resultnya di sini. Nanti di sini ada calculated power yang dibutuhkan, berapa listriknya. Ini dikit sekali ya, 3,28 kilowatt. Terus di sini masih ada, kan namanya particle size distribution ya, jadi dia tetap masih ada partikel yang tidak seragam. Ini berapa? Ada berapa banyak? Terus Bu, mau nanya, Bu. Ya. Kok yang nilai powernya di saya cuma 2,6 ya, Bu? Ya. Tapi yang lainnya sama gitu, Bu. Kok bisa beda? Yang lainnya sama, cuman yang powernya doang yang beda, Bu. Saya sama kayak Nanda, Bu. Tadi masukannya sama semua? Sama semua, Bu. Ini 1 MU? Iya, Bu. Iya, sama semua, Bu. Yang inletnya juga sama? Yang CUO-nya maksudnya? 25 ini 1000 kilogram per jam. Iya, Bu, sama, Bu. Cumulative weight fraction. Sama. Yo, sama. Yang lain ada yang beda juga selain Nanda dan Alif? Saya sama kayak yang di PPT, Bu. Bisa beda ya? Enggak. Di status. Tapi bisa ya di run ya? Bisa, Bu, bisa. Coba di stream result
Ini stream rasanya bukannya yang stream result custom ya. Ini sama nggak coba? Ini lihatnya di paling bawah ada PSD. Ini sama nggak? Ini saya yang S1 ini yang outputnya. Nah, yang mendifrak ya, frak. 0,002864 ya, ya benar. Saya yang frak 10-nya 8,7264 Bu. Kalau Ibu 8,7375. Tapi ininya sama, pangkat minus. Iya, sama Bu. Yang tadi juga, yang pangkat minusnya sama. Sama semua Bu. Ininya pangkatnya sama, pangkat minus 28 juga. Yang listrik ya, yang listrik tadi pangkat 26 Bu. Belum pernah main bisa beda. Ini sama ya parameter. Iya, primary Bu sama Bu. Terus tipe aspeknya juga sama kan? Sama Bu, beneran. Yang lainnya yang beda cuma itu aja Bu, yang calculated power sama yang outputnya keluarannya tadi tuh. Coba nanti dicek lagi dengan yang di PPT ya, angkanya. Ya Bu. Kita ini berarti nyoba yang nyoba pakai reaktor. Sebenarnya yang tadi kalau mau nyoba yang caranya kan tadi ada 3 ya, ada select equipment, ada determine outlet, ada specify outlet testing. Kalau yang kasus ini sebenarnya cocoknya yang nomor 1 tadi yang diketahui soalnya. Kalau misalkan pakai determine outlet PSD berarti diketahui power specification-nya berapa. Misalnya ini 1 kW. Kalau ini digunakan di kasus kita, padahal kita cuma butuhnya kan tadi cuma 0, berapa tadi? 3,2 pangkat minus 28, jadi terlalu jauh ini. Tadi saya nyoba nggak bisa ini. Ini cuma contohnya aja dimasukkan apa? Ya dimasukkan cuma power specification ini, kemudian parameternya D50 ini, dimasukkan 1 MU, kemudian yang beda di sini dia masukkan grindability-nya ini harus diisi, pilih yang Bonslau, mechanical efficiency-nya 1, kemudian dimasukkan burn work index-nya ini yang CIPSD 3 contohnya. Dan untuk yang specify outlet PSD ini yang perlu dimasukkan di sini harus diketahui standard deviation-nya, harus ini D50-nya ini harus ada. Di kita tadi kan di kasus nggak ada. Ini untuk contohnya aja. Nah, balik lagi ke tadi. Ini tadi saya nyoba kalau yang tadi sudah saya masukkan, kemudian saya ganti itu PSD-nya sudah melekat. Coba ini bisa nggak? Kalau nggak diulang lagi berarti. Diulang bikin stream dari awal tadi. Nanti inputnya diubah bisa nggak?
di sini dia user. Nah, ini nggak bisa. Tadi saya juga nyoba nggak bisa. Kita dari awal lagi ya. Ini kalau mau disimpan, ini disimpan dulu. Kalau mau disimpan, ini kita klik new. Ini mau nyoba yang reaktor pakai PSD atau bikin flowsheet yang di situ juga bisa, tapi bikin stream yang beda. Soalnya ini PSD-nya sudah melekat, nggak bisa diubah. Silakan kalau mau disimpan, ini kita klik new. Jadi dari awal lagi, masukkan COO sampai kedua. Bu, sebentar Bu, baru buka Bu. Jadi kalau sudah membuat PSD gitu tadi melekat di materialnya. Kalau materialnya ini ada sama COO juga. Kemudian kita buat simulasi baru. CO dan CO sumbernya sama. Sama dengan yang tadi, metodenya pilih solid, kemudian metodenya mix CIPSD. Udah komponennya? Kalau sudah pilih metodenya solid dengan di set stream class-nya mix CIPSD. Tadi stream kelasnya apa, Bu? Kelasnya mix CIPSD kayak yang tadi. PSD ya, Bu? CIPSD. Ya. Makasih, Bu.
Yang kalau mau buat positnya, ini kayak yang kemarin kalau masih nyimpen bisa dibuka yang kemarin juga. Ini tugas 3 ya. Kalau mau langsung juga nggak apa-apa. Kalau mau langsung nggak pakai heater, nggak pakai mixer kan langsung berarti CU-nya 80. Reaksinya sama yang tadi juga. Ini cuma bahan ada PSD-nya. Nah, untuk prosesnya sudah dimasukkan di screen-nya. Bu, mau nanya kok di situ CI solid ya, Bu? Kok CUO yang di PPT dia CI solid? Dan memang CI solid maksudnya? Oh iya, harusnya CI PSD. Iya. Ini saya ngambil yang di tugas 3. Lupa kalau belum dihapus. Ya belum diganti. Ini inspiration. CUO. Particle size distribution-nya. Pilih yang user specified. Yang PSD mesh-nya nggak perlu diganti. Ini langsung aja. Diisi 0 sampai 0,4. Ini PSD mesh tipenya apa ya, Bu? Ini user specified. Yang user dibiarin aja. Oh, user M. Terus
Kalau nggak diisi, dia defaultnya seperti ini. Ini kita milih yang mana, Bu? Yang mana? Yang user specified, terus Terus ngisi base fraction. word fraction-nya, word fraction 0 sampai 0,4. Ini selanjutnya kemarin, Bu. Udah? Nggak sudah ngisi yang H2SO4 dan H2O. Nah, yang pas tugas 3 itu H2SO4. Kalau sudah ngisi yang water yang H2O. Udah? Udah, Bu. Lapangan ya. Takut pengakuan. Sudah yang heaternya. Ini temperatur ya. 80 Celsius. Pressure ini pressure drop berarti 0. Nah, sudah kita ke reaction kayak yang kemarin bikinnya. Udah, hitungnya 80 teman-teman. Yang kayak yang kemarin satu, kemudian ini power law. Nah, reaksi biasa ya. Nggak yang LHW, nggak pakai katalis.
Ya. Tadi yang pas masukin captionnya, select type-nya apa tuh? Hah? Select type-nya. Oh, Overload ya? overload ya. Select type-nya. Ini CIPSD ya. Ini juga saya ngambil dari tugas juga. Ya. Udah Bu. Sudah kita diisi ya kinetiknya. Maka kemarin tugas 3. Di sini diganti liquid sini. Kayaknya itu dari 460. Udah. Udah Bu. Udah kembali ke flowsheet-nya. Kita memasukkan input yang di STM. Pressure-nya 0 dari pressure drop ya. 180. Diketahui residence time setengah jam. Temperaturnya 1. Yang beda dengan tugas 1, kita masuk di tab PSD. Ini nggak akan aktif kalau nggak ada dari awal tadi materialnya ada PSD-nya. Sudah yang specification and reaction-nya? Sudah Bu. Nah, kita ke PSD, pilih yang user specified PSD. Di sini kliknya kayak yang reaksi tadi, pilih 1. Bikin reaksi tadi kan baru reaksi 1, ini juga distribution function ID-nya 1. Dan pilih yang normal. Standard deviation-nya di 50. DC 150 MV.
sudah bisa di-run. Bu, mau nanya, Bu. Ya. Yang select parameter itu maksudnya gimana, Bu? Yang di 50? Ini bisa ngambil yang D50 atau D63. Tapi yang banyak dipakai yang D50. Jadi, mungkin dia ngambil di paper juga. Ada penjelasan. Nanti saya cari dulu ya. Saya lupa kalau yang ini. Udah selesai? Udah, Bu. Kalau sudah bisa di-run. Setelah di-run bisa dilihat di CSTR-nya ya, kayak yang tadi. Untuk cluster kan dilihat di blok dia sendiri, blok clusternya ini blok yang blok CSTR ini B3. Kalau di saya lihat stream result custom ya. Kan terlihat BSD-nya di bagian bawah. Sama enggak hasilnya? Sama, Bu. Tadi di Sama. cluster sebenarnya juga bisa ini dilihat di plotnya ini, bisa klik kayak apa partikel size distribution. Instruksinya ini partikel size. Bu, punya saya frak satunya kok 0 ya, Bu? Mana? Iya, yang inputnya apa? Ini kan input apa namanya? Yang produknya, Bu, yang S6 itu. Yang S6-nya 0. Iya, Bu. Mana? S6-nya 0, S5-nya juga 0. Iya, kalau S5-nya semuanya sama, Bu. Di inputannya sama semua. Tadi ini sama. Sama, Bu. Terus yang materialnya sama juga, yang materialnya CO. Ini isinya
Sama. Sama Bu, sama Bu. Konvergensinya mungkin. Jadi ini kan juga pangkat -7 kan. Mungkin di aspennya Niko ya? Maulana Bu. Oh, Maulana mungkin beda konvergensinya. Bisa dilihat di sini. Error toleransinya Sama juga Bu. sama. Baik. Ini sama juga. Iya Bu, sama persis Bu. Ada yang beda kayak Maul? Coba nanti dicek lagi dengan yang di PPT ya. Kalau enggak ya enggak terlalu banyak ya, soalnya dia di sini juga pangkat -7 0,00. Sudah untuk yang CSTR dengan PSD. Ada pertanyaan? Iya. Udah. Kita ke solid separator. Di solid separator ada cycle, ada S-group. Ini juga sudah dibahas di waktu modul 6 ya. Dibahas sedikit, ada slide tentang ini, ada solid gas separator untuk yang dua ini solid liquid separator, ini solid gas separator. Ini tergantung yang dipisahkan itu apa dengan apa dan yang diketahui apa. Ini perbandingannya untuk yang cyclone. Ini untuk yang cyclone. Ini untuk memisahkan solid dari gas menggunakan gas vortex. Jadi ada bentuknya cyclone kayak kerucut gini. Terus ada gayanya ini, contohnya ini, terus membentuk vortex gitu ya. Terus dia akan memisahkan biasanya solidnya yang ke bawah, gasnya ke atas. Kemudian Venturi scrubber, kalau di Aspen ini phase scrub, ini dikontakkan dengan liquidnya diatomisasi. Di kayak scrubber ya di sini. Terus ada centrifuge filter. Ini ada yang ini tadi kan cyclone aja ya. Nah, kalau yang centrifuge filter ini yang berputar seluruhnya ini satu basket ini. Satu wadah. Dan rotary vacuum filter. Ada penambahan tekanan vakum. Di lab OTK sebenarnya ada ini alat. Di hydrocyclone. Ini ada liquid vortex. Dalam satu hydrocyclone kan tadi yang ini tadi kan gas, yang di sini liquid. Dan fabrik filter biasanya pakai kain ya, ini fabrik di sini nih
yang dimaksud seperti bentuknya seperti kain. Jadi dia yang memisahkan solid dari gas ini. Kalau di pabrik semen biasanya pakainya yang pabrik filter ini. Dan pabrik semen juga ini pakai electrostatic precipitator. Nah kalau yang pabrik filter kurang efisien ya. Ada yang pakai ini setelah masuk pabrik filter masuk ke SP ini. Di sini separate solid from gas memisahkan solid dan gas ini dengan electric charge. Kan kalau di pabrik semen itu kan banyak debunya ya, ini makanya banyak digunakannya di pabrik semen kalau solid dan gas. Sehingga yang dikeluarkan dari alatnya nanti yang sudah udara yang sudah bersih, tidak membuat polusi. Ini substream class ini sudah dijelaskan ya, ada mix. Yang tadi Lulu tadi salah, yang NC tadi N ini mewakili non konvensional solid yang sudah dijelaskan di modul 1 atau 2 ya, non konvensional. Modul 1 Bu. 1 ya. Terus ini contoh-contohnya, kalau dia garam pakainya apa? Pakainya kalau garam ini biasanya pakai yang Ci solid. Kalau di sini contohnya ada batu bara atau pulp, ini pakainya yang non konvensional solid. Ini non konvensional di sini yang biomasanya yang ada. Ini contohnya ada gas solid separator di Aspen ini cyclone, contohnya seperti ini. Jadi di sini ada yang masuk CuO dan air. Air ini udara ya. Masuk di dalam mixer. Kemudian dipisahkan di cyclone. Jadi di sini ada udara bisa disebut sebagai siklon tadi berputar. Kemudian yang padatannya akan keluar dari bawah. Yang gas yang sudah bersih ini bisa keluar dari atas. Ini kita coba, jadi masukkan CuO dan air ya, udara. Terus di metodenya ini base metodenya solid. Di stream class-nya mix JIPSD lagi. Bisa gunakan yang tadi juga kalau mau, yang reaktor tadi. Ini sama ya, yang CuO-nya. Ini saya mau membuat, saya simpan aja yang tadi, terus bikin baru lagi. Roti. Ini masukkan CuO dan air.
Jangan lupa diubah yang CO-nya ini adalah solid. Sampai sini sudah? Sebentar Bu, aspeknya baru kebuka lagi. Sudah Bu. Sudah, metodenya pilih solid. Terus ke simulation-nya. Stream class-nya setup. Pilih yang max GPD. Udah kita bikin materialnya, ada CO dan I. Ini cuma contoh aja. Satu, inspection-nya. Dan kita isi yang PSD. Inspection 0,1 sampai 0,4. Sudah? Sudah, Bu. Sudah Bu. Kita R-nya. Sudah? Udah Bu. Tentu kita ambil alat solid separatornya, setting. Tadi kan kita baru mencoba yang solid ya. Ini beda dengan yang solid separator. Kalau solid itu menyeragamkan ukuran, Cyclone ini memisahkan.
Bu. Kayaknya bisa mixer dulu ya. CO sama udaranya nggak digabung pakai mixer dulu, Bu. Iya, mixer dulu nih. Lupa tadi mixernya tuh. Ini masukkan dari second dan satu. Ini suara saya jelaskan ya? Tadi Arif putus-putus. Sudah tadi positnya. Halo? Halo, Bu. Oh iya. Oke, masih terhubung ya, jelas suaranya. Masih, Bu. Ini di input untuk cycle-nya. Pilih cycle. Sudah ini. Nah, dimasukkan model, kemudian calculation method, cycle-nya, metodenya. Sudah bisa di-run. Ini lihatnya di sini, di blognya. Ini jadinya kita akan mendapat desain rancangannya, berapa panjangnya, berapa diameternya. Ini kalau mau buat tugas perancangan pakai Aspen bisa menggunakan ini. Nanti akan keluar rancangan. Selain rancangannya juga ada jenis apa, kita lihat fractionnya, SD-nya.
Sama nggak misalnya? Udah? Sama nggak? Halo? Halo Bu. Bentar, Sama? bentar. Oh, belum. Yang di Ibu yang masuknya S5 ya Bu? Oke, S5. Punya saya angka belakang komanya yang Iya, agak angka beda, belakang Bu. Yang komanya. akhir-akhiran. Akhiran komanya agak beda, cuman yang lain sama juga Bu. Cuma depan yang 0,1 dan seterusnya yang awal-awalnya itu sama. Cuma yang angka terakhir-terakhirnya itu agak beda. Cuma beda Bedanya. 0,00 doang Bu. Ya udah. Terus setelah itu kita bisa lihat yang tadi kan bisa lihat plot particle size distribution. Ini bedanya kalau yang di cyclone karena dia solid separator kita bisa lihat separation efisiensinya berapa besar. Ini dari sini efisiensinya ini yang di sumbu Y-nya efisiensi separator ya. Ini efisiensi separator yang semakin baik, semakin besar, dia partikel diameternya akan lebih besar juga. Yang dipisahkan ya ini maksudnya. Jadi yang turun ke bawah tadi kan turun ke bawah ya. Kalau sudah jadi padatan ini akan lebih besar. Jadi kan lebih bersih tadi udaranya. Ini cara lihat separation efisiensinya. Kemudian tadi kan baru yang liquid gas ya. Tadi kan solid gas. Yang di sini kan solid liquid separator. Di contohnya yang di paper ya. Yang di paper kan ada dua reaksi ya, ada leaching dan netralisasi. Nanti tugas keberapa nih? Tugas kelima ya. Tugas kelima nanti kalian buat yang ini kan sudah ya. Yang tugas ini kan tugas 3, dilanjutkan ke reaksi kedua netralisasi, kemudian ke filternya. Sampai filternya ini menghasilkan solid dan filtrat. Ini jauh, ada jauh, enggak ada ini ya. Iya Bu, itu padat Bu. Ini kan yang CaOH 2 kali, oh ya ini masuk sini ya. Input Tidak ya Bu. kelihatan garisnya. Ya input dari reaksi kedua. Ya, untuk yang solid separator di sini kita coba klik solid separator di posisi sini. Kalau kita milih solid separator, nanti untuk tugasnya pakai yang filter ini aja. Kita diklik 2 kali. Di sini modelnya ada solid separator, drum, belt, dan disc. Nah, untuk yang solid separator ini sebenarnya nggak ada ya di kenyataannya, karena dia langsung punya spesifikasi fraksinya berapa. Dan nggak bisa seperti itu kalau di kenyataannya. Jadi yang ada di kenyataan itu sebenarnya cuma drum, belt, dan disc. Untuk yang tipe solid separator ini.
Sudah pernah dengar ada drum belt dan disc separator? Ini gambarnya ada drum filter, head filter, dan disc filter. Kalau yang drum filter ini di campuran liquid dan solidnya ada di bawah sini. Dia akan mencelupkan, ini kan berputar terus drumnya ini. Drumnya berputar sambil mencelup. Di sini ada filternya. Jadi nanti yang terpisah liquidnya akan menetes dalam drumnya ini. Kemudian dikeluarkan. Yang solidnya akan bercampur dengan yang tadi, kemudian bisa dikeluarkan dengan gravitasi. Kalau bag filter, campuran liquid dan solidnya dilewatkan, kemudian dia yang liquidnya akan menetes, terus ditampung. Kalau yang disc filter, ini kayak dilewatkan, kemudian dia ada tekanannya, jadi vakuumkan. Sebenarnya efisiensi yang paling tinggi itu yang drum filter ini, tapi dia sangat lama. Pemisahannya lebih baik, tapi dia sangat lama. Perputarannya sangat lambat. Ini drum filternya contohnya. Jadi ada tadi akan ada drum, kemudian ada padatannya, padatannya kemudian di scraper atau diapain, diambil kemudian bisa dibuang. Kemudian yang bersihnya di dalamnya sini dikeluarkan juga. Ini kalau mau mencoba nanti pakainya yang ini aja ya. Nanti untuk tugasnya pakainya yang drum. Kayaknya sesuai yang ada di sini aja, atau kalau mau cepat pakai yang solid separator. Untuk di paper kan diketahuinya jadi nanti dikerjakannya sampai filter 1 ini. Belum pakai recycle ya. Jadi dari sini CSTR materialnya, kemudian masuk ke mixer, ada heater, kemudian CSTR 1 dan 2, dan ada pompa dan filter. Jadi tugasnya sampai filter aja. Kalau yang di aspenya ini cuma kalau pilih solid separator yang dimasukkan cuma spesifikasi ini, kemudian overlay flash. Akan saya lengkapi yang ini, bisa dicoba. Yang solid separator aja mungkin. Kalau drum filternya, kalau mau dicoba sih nggak apa-apa sih. Tapi saya belum nyoba yang drum filter ini. Itu ya, untuk tugasnya membuat kasus tadi dari bahan baku sampai filter. Kalau ada kesulitan bisa kita bahas setelah UTS ya. Minggu depan UTS ya? Iya Bu, minggu depan UTS. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Software rekayasa ada UTS-nya nggak, Bu? Enggak, nanti
tugas besar aja di akhir. Sudah? Ada lagi? Tadi yang belum. Tadi saja. Kenapa, Bu? Ini yang belum presensi tadi. Kemudian Atika dan Isna sudah bergabung? Belum ya? Sudah, Bu. Oh, sudah. Ada yang mau berkomentar lagi? Ya. Barum. Ya. Jadi saya joinnya terlambat, Bu. Listriknya mati. Oh ya. Masih, Bu. Ya, terima kasih. Bu, saya hadir. Tadi join jam 13.10. Ini siapa? Khairum, Bu. Oh ya. Ya, tadi sudah chat kan? Iya. Ada lagi? Sudah ya. Sudah, silakan tugasnya dikerjakan. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.